Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sepia Febrianti dalam YouTube channel Sepia Explore. Yo! Sobat, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pada saat itu, pemilih yang memiliki hak milih akan memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten atau kota. Nah, yuk kita tanya salah satu tokoh mahasiswa tentang pemilu tersebut. Let's go! Assalamualaikum Kak, maaf mengganggu waktunya. Iya. Saya dari Sepia Export, boleh izin wawancara Kak? Oke, boleh berdiri Kak? Oke, boleh tahu nggak Kak namanya siapa? Dengan Rizky Ramadan, Dari prodi apa, semester berapa? dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, semester 5 saat ini. Oke, sekarang Kakak lagi ikut organisasi apa nih? Untuk sekarang saya mengikuti organisasi himpunan mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam, KPI. Oke, berarti HMPS KPI ya Kak. Di HMPS ini Kakak menjabat sebagai apa sih? Saya menjabat sebagai koordinator keagamaan, Mbak. Oke, koordinator keagamaan berarti mengurus tentang agama ya Kak. Oke, terus kan 2024 nanti kita akan mengadakan pemilu nih Kak. Nah, Kakak tahu nggak tanggal berapa itu akan dimulai? Dia itu di hari Rabu, 14 Februari 2024, Mbak. Nah, pada tanggal 14 Februari itu nanti apa saja sih Kak yang akan kita pilih? Ya secara global sih itu pemilihan serentak. Nah, itu dari ada presiden dan wakil presiden, ada DPR dan DPD, baik kota maupun pusat gitu. Nah, kan kita akan memilih presiden dan wakil presiden nih Kak di 2024. Nah, sudah ada berapa pasang calon presiden dan wakil presiden sih Kak yang sudah terdaftar di KPU RI saat ini? Nah, untuk beritanya semalam saya update itu ada 3 calon. Yang pertama itu ada Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kedua ada Pak Anies dan Caimin. Dan yang ketiga yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Mbak. Nah, itu. Berarti sudah ada 3 pasang calon ya Kak yang sudah terdaftar. Nah, selanjutnya bagaimana sih tanggapan Kakak tentang para calon yang melakukan tindakan suap atau memberi suara rakyat gitu Kak? Iya, kalau tindakan itu ya termasuk tindakan yang sangat dibenci ya, atau haram lah bahasa kitanya kan orang agama. Nah, itu karena yang pertama itu nantinya akan tidak berkah, Mbak. Nah, itu ya karena kita tuh kan bersifat kepentingan pribadi gitu kan, bukan mementingkan kesejahteraan gitu rakyat gitu. Nah, dan juga kan suap ini kan bukan dosa lagi, malah neraka, Mbak. Kalau mau dihitung dosanya itu kan, karena ya itu tadi kan sifat yang buruk gitu. Nah, ya saran saya sih kepada baik calon maupun nantinya atau DPR DPD, kalau memang Anda memang berkualitas, itu tunjukkanlah kualitas Anda. Nah, jangan sampai kita membeli gitu, Mbak. Karena kenapa? Kalau membeli itu ya cara curang lah, nanti nggak berkah. Nanti ujung-ujungnya itu tadi banyak kan korupsi karena gitu. Oke, terus bagaimana sih tanggapan Kakak tentang pemilih yang memiliki hak milik tapi memilih untuk golput atau tidak menggunakan suara hak pilihnya? Nah, itu lebih ditekankan lagi, Mbak ya. Karena golput itu sungguh pilihan yang sangat dihindari. Karena kenapa? Kalau kita golput, nah nantinya ini ada datanya nih, Mbak ya. Karena kalau kita golput itu suara kita tuh akan dimanipulasi. Maksudnya tuh hak coblos kita itu akan diambil alih oleh pihak yang kurang bertanggung jawab gitu kan. Untuk misalnya gini, ada calon dan ada 2 calon misalnya. Nah, salah satunya imbang. Nah, karena kita golput tadi, nah suara kita diambil untuk
salah satu calon yang ini tadi, Mbak, gitu. Nah, jadi harap, bagi teman-teman itu jangan golput lah gitu kan. Ya, pilih pemimpin yang memang memiliki standar kepemimpinan yang kuat gitu, Mbak. Nah, bagaimana sih saran Kakak untuk kepada calon presiden, wakil presiden, DPR atau DPD nantinya agar rakyat itu memilih mereka gitu, Kak? Nah, kalau saran saya, nah itu tadi kalau kita jadi ingin memiliki anggota itu kan kita harus mencerminkan dulu diri kita itu seperti apa. Kita itu ada value apa sih yang bisa kita tonjolkan gitu kan. Dan juga kita itu gimana di masyarakat, apakah kita layak di masyarakat ini kita dipandang baik atau buruk. Nah, itu tadi. Nah, kalau kita baik di masyarakat atau kita saling membantu dan menyalurkan donasi gitu kan, biasanya masyarakat akan tergugah hatinya untuk memilih dia gitu. Nah, dan juga kadang ini Mbak ya, ada yang salahnya gini. Nah, mereka itu ketika ingin menjelang pemilu, mereka berkoar-koar membagikan misalnya ada bantuan itu. Nah, ketika mereka tidak terpilih, maka biasanya mereka itu menarik kembali bantuan itu. Nah, itu yang tidak benar gitu kan. Kalau memang ikhlas membantu ya bantu saja gitu kan. Kalau tidak kepilih toh masih ada tahun yang akan datang gitu kan. Nah, berarti kita itu masih belum siap untuk memimpin suatu daerah gitu kan. Nah, dan juga lebih ke membela masyarakat ya kan. Apalagi yang sampai zaman sekarang ini kan maraknya media sosial gitu kan. Nah, jadi kita itu gimana tampilan kita, wibawa kita gitu harus ada di hati masyarakat. Oke, Kak. Terus saran Kakak nih agar pemilu tahun 2024 nanti berjalan dengan gembira, sukses, dan damai. Nah, kalau saran saya sih, kalau di suatu misalnya organisasi mereka atau suatu caleg ini kan, mereka tidak akan memperdebatkan urusan mereka misalnya mereka itu tidak akan gaduh. Tapi yang biasanya gaduh itu di bawah-bawah mereka maksudnya pendukung-pendukung mereka. Nah, sebaiknya bila Anda teman-teman yang di rumah mendukung salah satu dari mereka dan misalnya teman saya gitu kan mendukung lain gitu, ya sudah, biarkan saja dia mendukung pilihan dia. Itu kan pilihan dia, hak suara dia. Tidak usah kita berkoar-koar kamu harus pilih ini karena ini. Kan tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak seseorang gitu kan. Nah, gitu. Biar aman, damai. Nah, itu tadi kita cintai perbedaan itu. Kebersamaan ada kan karena ada perbedaan gitu. Nah, jadi saran saya itu tadi, kalau ingin damai janganlah kita berseteru gitu kan, menyindir sana sini kan. Cukup Anda membuat pribadi Anda menjadi lebih baik, maka disitulah akan ada namanya nilai dari diri Anda gitu kan, sebagai ya baik calon maupun anggotanya atau pendukungnya gitu. Oke, terima kasih ya, Kak, telah mau diwawancarai. Sobat, itulah tadi wawancara saya bersama salah satu mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Penting untuk kita ketahui, khususnya untuk para pemilih muda dan kepada masyarakat, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pemilu serentak. Untuk itu mari kita sukseskan dan juga kita harus mensukseskannya dengan damai dan gembira. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.